Tahun 2025 adalah tahun terberat buat aku, guys. Hai, aku Mama Tulen. Di tahun 2025 itu aku bener-bener down, guys. Dimana di situ aku harus cerai, toko bangkrut untuk ketiga kalinya, tabungan ludes ketipu. Dah aku nggak tahu harus ngapain lagi. Yuk simak cerita aku gimana aku bisa bangkit sampai sekarang. Buat emak-emak yang lagi masanya sulit kayak aku ini, semangat ya. Kita bangkit sama-sama, berjuang sama-sama. Yuk temenin aku beres-beres toko. Ini berantakan banget soalnya ini pegawai aku lagi nggak berangkat. Pas keadaan aku lagi nggak enak banget badan, capek, plus juga lagi mules-mules. Tapi nggak bisa yang namanya mbak pedagang walaupun lagi nggak enak badan, nggak fit, tetap harus jualan. Ya begitulah nasibnya pedagang, sakit tuh nggak dirasa. Bener kan mak-mak? Yang sama komen. Please jangan di skip dulu ya, kalian pasti terharu dengerin ini. Ini tuh cerita hidup aku sih. Aku nggak mau ada niatan apa-apa buat cerita ini. Tapi mudah-mudahan cerita ini bisa jadi motivasi sebagian emak-emak di luar sana yang hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Ya udah, aku sambil beres-beres ya. Kita lanjut cerita. Awal tahun 2025, kalian tahu kan guys, aku cerai. Di sini dunia rasanya runtuh. Belum selesai sedihnya, uang tokoh yang ada dikit malah digondol sama mantan. Kalian jangan seujon, aku nggak bermaksud buat buka aib mantan. Aku nggak nyebutin namanya, buat yang tahu udah diem aja. Cukup tahu aja ya. Bayangin, kondisi lagi nggak susah-susahnya gitu, malah ibarat jatuh ketimpa tangga. Sakit guys. Tapi gimana ya? Nggak ada yang bisa nolongin aku. Yang bisa nolongin aku di saat kayak gitu ya diri aku sendiri, ya kan? Sedihnya tuh belum hilang, ditambah lagi uang toko yang ada dikit malah ditipu sama orang juga. Sedih juga guys. Bayangin ya kondisi lagi susah-susahnya, yang harusnya nolong malah ngambil. Apa bude? Maaf tadi di skip bentar, aku ngelayanin orang tapi ada belanjaannya yang belum kebawa guys, jadi kita lanjut cerita lagi ya. Sambil tetap aku beres-beres, soalnya kalau aku cuman ngonten doang, ntar kerjaan aku yang seambrek ini nggak ada kelarnya. Jadi disambil ya mak-mak. Jadi kita itu sebagai mak-mak itu harus multi talent, tangan, mulut, kaki harus bisa gerak semua, harus bermanfaat geraknya, ngomongnya. Pokoknya intinya semangat buat mak-mak yang lagi terpuruk. Kita lanjut cerita. Gimana, masih mau dengerin? Makasih ya yang udah standby. Uangnya yang sedikit malah digondol. Bayangin kondisi lagi saat itu tuh susah banget sumpah. Aku mau bayar karyawan aja harus nunggu 1-3 hari. Cuman bayar uang karyawan 1.500.000 guys. Untung aja pak karyawan aku tuh pengertian, bener-bener tahu keadaan aku tuh bener-bener lagi terpuruk dan down. Dan dia tuh nggak ninggalin aku. Nah disitulah letaknya aku tuh sayang banget sama yang Bibi yang sekarang jadi karyawan aku. Dia tuh setia guys. Makanya aku tuh ya walaupun dia banyak ngeluh, banyak liburnya, aku tetap pertahanin dia. Walaupun sekarang itu banyak banget yang daftar, tapi aku semuanya aku skip. Karena aku tahu siapa yang lagi sulit tetap stay sama aku. Bukan di saat mereka butuh datang ke aku. Gitu sih kalau aku ya. Terus toko bangkrut 3 kali guys. Yang ketiga kali. Bayangin. Kalau kalian kira-kira udah bangkrut 3 kali masih bakal lanjut apa enggak? Aku hampir nggak lanjut juga loh ini. Tapi aku tetap berusaha, bersikeras. Karena ya aku mikirnya kalau aku nggak dagang lagi, bangkit lagi, merintis toko lagi, aku mau ngapain? Posisinya udah ada anak kecil, ditinggalin suami, terus ditipu. Semua habis, semua nggak ada harapan lagi kayaknya tuh rasanya tuh gitu guys. Udah itu, yang ketiga paling sakit ini ya, yang paling bikin aku sakit. Karena tabungan aku ludes, tabungan yang bertahun-tahun, niatnya itu mau buat aku bangun rumah bersama suami yang lama. Ditipu orang guys, raib semua. 100 juta, bayangin aja. Sedih banget aku. Pas udah lihat semuanya udah kacau, udah pengen aku nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi pas lihat anak, di situ hati aku tersentak. Udah nggak ada harapan lagi buat aku. Mau bayar karyawan aja susah, gaji 1,5 juta itu harus nunggu beberapa hari untuk terkumpul. Untung aja karyawan aku tuh baik, sabar, yang aku bilangin tadi setia. Ya, aku saat itu ya cuma bisa nangis sambil curhat sama Bibi. Bi maaf ya, udah bisa
bahasa kami ya, pakai bahasa kami. Maaf ya, udah bisa bayar gajinya sekarang. Tunggu dulu, sabar, nanti beberapa hari kalau ada beberapa yang aku terjual, sisa-sisa yang ada di toko ini nanti aku kasih buat bayar gaji Bibi. Yang penting Bibi jangan berhenti. Terus dia ngomong, kalau aku nggak bakalan berhenti. Walaupun gajinya cuma terlambat-terlambat berapa, selama ini juga kan lancar kata dia. Kalau aku mah intinya kalau sudah nyaman, tahan kamu apa tahan aku kayak gitu. Aku jadi ada semangat lagi gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kita mulai lagi dari awal kata dia. Ada aku, oh aku seneng banget guys makanya. Terus kalian mau tahu nggak gimana aku bangkit? Ya pelan-pelan, hari demi hari. Walaupun sambil nangis, malam-malam aku sambil nangis. Kok gini amat dia hidup ya? Cuman tidur berdua sama anak. Sambil nangis aku tuh guys. Tapi ya udahlah, aku mulai lagi dari nol, ngerintis lagi. Dan alhamdulillah banget masih ada tabungan. Walaupun cuma ada berapa ratus ribu, aku belanjain lagi pelan-pelan, bawa motor odong-odong lagi. Terus begitu seterusnya sampai bulan ke bulan semuanya membaik. Alhamdulillah banget yang merintis ketiga ini, pelanggan aku itu nggak pada lari. Dia cuman, kenapa tokonya jadi komplang, kemana, ini. Itulah kan kamu, udah aku bilangin kemarin, jangan kasihin sama mantan suami, habis semua benda kamu ini. Ya kalau penyesalan tuh sebenarnya ada guys. Karena aku anggaplah maksudnya aku bisa berusaha yang lain buat mantan suamiku karena dia nggak bisanya cuma di toko ini, ternyata itu kesempatan dipakai buat kesempitan, uang dihabisin, uang digondol, barang dihabisin, semua dihancurin. Perjuangan selama ini, kebaikanku ternyata cuman dimanfaatin aja. Pengalaman banget sih buat aku. Jangan pernah baik sama orang yang udah jahat. Perlakukanlah orang sebagaimana kita pengen diperlakukan, begitu sebaliknya. Kalian mau tahu nggak gimana aku bisa bangkit? Alhamdulillah sekarang aku bisa bangkit guys. Jualan lagi, buka toko lagi yang segede ini dan punya pelanggan banyak lagi. Dan bukan cuman itu, sekarang aku udah bisa mulai berbisnis macem-macem. Salah satunya yang pasti terlihat di depan mata yaitu bisnis jual beli mobil guys. Barakallah, dari yang tadi aku tuh udah kayak terkena badai, diombang-ambing gitu. Akhirnya aku nggak nyerah dan mulai bangkit pelan-pelan. Ada jalannya guys. Buat kalian emak-emak yang pengen bisnis mobil juga, yuk japri, nanti aku ajarin sampai bisa. Join aku juga kalau kalian nggak ada modal, boleh banget. Dan ini dijamin bisnis mobilnya aman karena mobilnya legal, suratnya lengkap, STNK BPKB-nya ada, barangnya juga standby di depan rumah aku. Buat emak-emak yang cuman bisanya modal kuota ngetik promosi di Facebook, silahkan, nanti aku kasih komisi. Modalnya aku, mobilnya aku, kalian cuman tinggal promosi aja. Masa nggak bisa? Yuk emak-emak pinter, harus pinter jualan online ya.